Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah teman-teman, kali ini saya mau share ada satu video. Kebetulan video yang mau saya share ini ya teman-teman, itu muncul di beranda TikTok saya. Dan di dalam video tersebut ada seorang yang ya cukup viral ya teman-teman. Siapa lagi dia kalau bukan Elia Miron? Nah, di dalam video tersebut, Elia Miron, dia menjelaskan kepada audiens bahwa di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, itu menurut tafsirannya Elia Miron ya teman-teman. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mati secara badania, yang ada di surga, walaupun mereka sudah mati secara badania, tetapi mereka itu tetap hidup di sana. Jadi tafsirannya itu dia mengatakan seperti ini teman-teman. Karena mereka hidup di sana, karena orang-orang mati itu hidup di sana di surga, mereka atau orang-orang mati tersebut, mereka itu bisa berdoa kepada Allah. Dalam arti orang-orang mati ya, mereka itu masih bisa berdoa kepada Allah. Dan kita yang masih tinggal di bumi, kita pun mengajak orang-orang mati tersebut untuk berdoa bersama-sama dengan kita, berdoa kepada Kristus, agar Kristus menyampaikannya kepada Bapa. Nah, kemungkinan besar ya teman-teman, ini penjelasan saya teman-teman sebelum kita masuk dalam video tersebut. Saya menjelaskan sedikit dulu ya teman-teman. Nah, kemungkinan besar si Elia Miron ini itu adalah penganut atau pemegang teori spiritisme ya teman-teman. Nah, apa itu teori spiritisme? Teori spiritisme itu adalah teori atau paham yang percaya bahwa manusia dapat melakukan hubungan dengan roh-roh orang mati. Dan teori spiritisme ini itu bahkan sudah berkembang. Bahkan berkembangnya sampai zaman sekarang ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, banyak di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu banyak sekali ayat-ayat di mana menyebutkan adanya larangan berhubungan dengan arwah atau roh orang mati ya teman-teman. Contoh misalnya Musa melarang dengan sangat keras mereka yang mencari berhubungan dengan arwah atau roh beramal. Kita baca ya dalam Imamat pasal 19 ayat 26 dan 31. Janganlah kamu melakukan telah atau ramalan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh beramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis tanah mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Kita lihat ya di Imamat pasal 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh beramal yang bersih dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan mendatangkan orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Aku sendiri akan mendatangkan orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kita lihat lagi ya teman-teman, Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12. Di antara janganlah dipati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi penuh, seorang peramal, seorang pendengar, seorang penyihir, seorang pemangga, atau seorang bertanya kepada Allah atau kepada roh beramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan telah menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, kita lihat ya teman-teman dalam Ulangan pasal 22 ayat 18. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Ayat ini sangat jelas ya teman-teman. Para medium, petenung dan ahli sihir itu harus dibunuh. Dan masih banyak ayat lainnya ya teman-teman. Contoh kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 28 ayat 3b. Ayat 3b di mana Raja Saul itu menyingkirkan para pemilik Allah. Kita lihat ya, dan Saul tidak menyingkirkan dari dalam negeri para pemilik Allah dan roh beramal. Bahkan kalau kita lihat ya teman-teman, perbuatan dari Raja Manasye yang telah mendukakan Tuhan dengan praktek semacam ini, kita lihat dalam 2 Raja 21 ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telah dan menghubungi para pemilik Allah dan para pemilik roh beramal. Ia melakukan banyak yang jahat kepada Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Nah, kalau kita lihat Raja Yosia ya teman-teman, Raja Yosia dia minta Taurat, Raja Yosia menghapuskan praktek spiritisme, menghapusnya di mana teman-teman di tanah Yehuda. Kita lihat ya 2 Raja 23 ayat 24. Para pemilik Allah dan para pemilik roh beramal juga terafim berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Bahkan kalau kita lihat Nabi Yesaya sendiri melarang praktek spiritisme. Kita lihat ya, Yesaya 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh beramal yang berbisik-bisik dan kami. Maka jawablah, bukankah seorang sepatutnya meminta petunjuk kepada Allahnya, atau harus mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Bandingkan Yesaya pasal 19 ayat 3. Semangat orang Mesir menjadi hilang dan rancangannya akan kukacaukan, maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Nah, dari ayat-ayat yang saya sudah berikan ini ya teman-teman, itu dapat diketahui bahwa dalam perjanjian lama itu ada larangan berhubungan dengan arwah atau roh orang mati ya teman-teman. Bahkan ini secara jelas loh teman-teman. Dan bukan hanya dilarang, tetapi yang melakukan dan petenung yang menjadi medium itu akan dihukum mati. Dan anehnya Elia Miron ini dia malah mengajak orang-orang yang masih hidup untuk supaya berhubungan dengan orang-orang mati ya teman-teman. Itu terlihat jelas sekali dari penjelasannya. Lalu bagaimana dengan keadaan dalam perjanjian baru? Kita cek ya teman-teman dalam perjanjian baru. Kita bisa melihat ya teman-teman dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, dari perumpamaan itu ya teman-teman, itu jelas sekali bahwa hubungan itu tidak mungkin lagi dilakukan. Kenapa teman-teman? Karena di dunia sudah ada firman Tuhan. Dan orang yang tidak bertobat karena firman Tuhan itu tidak mungkin akan bertobat sekalipun ada mujizat kebangkitan orang mati. Bahkan Rasul Paulus dia menyebut kata tidak mengikuti roh penyesat. 1 ayat 1, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Kita lihat dalam Efesus 5 ayat 11, di mana jemaat di Efesus itu dengan latar belakang kegelapan spiritisme ya teman-teman. Itu harus meninggalkan praktek seperti itu. Efesus 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjanglah perbuatan-perbuatan itu. Kita lihat Wahyu 22 ayat 15, Rasul Yohanes mengatakan bahwa mereka yang melakukan praktek demikian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta yang melakukannya tinggal di luar. Jadi apapun ya teman-teman, motivasi teman-teman baik untuk meminta petunjuk atau apapun ya teman-teman, hal-hal seperti itu haruslah dihindari. Kenapa teman-teman? Agar kita tidak mendukakan Tuhan. Tapi Elia Miron malah mengajak audiens supaya mendukakan Tuhan. Nah, teori spiritisme ini itu sangat bertentangan sekali dengan Alkitab, terkhususnya dalam hal kematian ya teman-teman. Sadar atau tidak sadar, Elia Miron ini dia mau membuka jalan bagi orang yang mati dan orang yang hidup, antara orang mati dan orang yang hidup. Dalam arti dia mau mengizinkan orang mati bersekutu atau berhubungan dengan orang yang masih hidup. Sebagai ayat tambahan ya teman-teman, kita lihat dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan keterangan kepada mereka sudah lenyap. Nah, perhatikan ayat yang ke-6 ini ya teman-teman. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, kalimat tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Artinya teman-teman sangat clear sekali dalam ayat ini. Dan juga ayat yang lain teman-teman. Jadi sangat clear sekali dalam ayat ini bahwa orang yang mati itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan orang yang hidup.
ajaran yang disampaikan Elia Miron ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Kenapa? Tentu orang-orang yang tidak belajar secara sungguh-sungguh Alkitab ya teman-teman. Tentu mereka akan mempraktekkan hal semacam itu ya teman-teman. Apalagi orang-orang awam ya teman-teman. Akibatnya dari penjelasan Elia Miron ini, itu adalah banyak orang yang akan semakin tersesat. Sebagai salah satu contoh ya teman-teman, saya berikan contoh. Banyak orang Kristen, yang saya maksud ini di luar Katolik ya teman-teman. Orang Kristen Protestan sendiri, itu mereka, coba saudara perhatikan ya teman-teman. Ada sebagian orang Kristen Protestan, kalau ada kematian, caption mereka itu seperti ini ya teman-teman, jadilah pendoa buat kami. Nah, ini salah satu contoh kesesatan. Dan apa yang disampaikan Elia Miron ini, itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka pun tentu akan menerapkan hal seperti itu. Orang bijak, orang berhikmat, orang yang belajar dengan sungguh-sungguh Alkitab, dia tentu tidak akan mengikuti apa yang disampaikan Elia Miron ini, bahkan menerapkannya ya teman-teman. Kenapa? Karena itu sesat. Dan pertanyaan saya sekarang, Anda mau mengikuti yang mana? Pengajaran Elia Miron atau pengajaran Alkitab? Walaupun ya Elia Miron memakai ayat Alkitab dalam Yohanes 11 ayat 25. Tetapi tafsirannya itu tidak tepat. Kenapa teman-teman? Karena bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang sudah saya berikan tadi ya teman-teman. Bahkan saya sudah membacanya. Contoh misalnya Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Belum lagi ayat-ayat yang lain ya teman-teman. Itu akan bertentangan. Setiap ajaran itu kita harus bisa menyelidiki ya teman-teman. Bahkan apa yang saya sampaikan pun saudara bisa menyelidiki apakah benar atau salah. Jadi kita jangan langsung mempercayai ajaran mereka, tetapi selidiki. Coba kita pakai logika saja teman-teman. Orang yang belajar teologi saja itu masih bisa salah dalam hal tafsir teman-teman. Bahkan ada yang sesat juga. Bagaimana dengan orang yang tidak berlatar belakang teologi? Bagaimana caranya dia mengajarkan untuk menafsirkan ayat ini? Seseorang yang tidak belajar dengan baik ya teman-teman, belajar dengan benar, belajar dengan sungguh-sungguh, itu sangat mudah sekali ya teman-teman menyesatkan orang-orang. Bagaimana dia mau mengajarkan seseorang, dia sendiri tidak pernah belajar tafsir, dia sendiri tidak pernah belajar hermeneutik, iya kan? Kalau dipaksa, akibatnya pengajaran sesatlah yang akan diterima oleh audiens. Sebagai salah satu contoh penjelasan dari Elia Miron ini, Apakah kalian mengatakan bahwa tidak perlu sekolah karena Tuhan Roh Kudus juga yang akan menjelaskan kepada kita? Aduh, coba tinggalkan pemahaman-pemahaman yang konyol seperti itu ya teman-teman. Coba kita pakai logika ya, orang yang punya Roh Kudus saja itu dia masih bisa salah. Gimana dengan orang yang sama sekali tidak punya Roh Kudus? Apa yang akan diajarkan? Yang ada adalah penyesatan. Kenapa prakteknya salah? Itu karena tafsirnya salah, pengajarannya salah, teori yang dia sampaikan salah, sehingga prakteknya pun salah, bahkan sesat ya teman-teman. Kalau teorinya benar, cara tafsirnya benar, ya tentu akan menghasilkan praktek-praktek yang benar, praktek-praktek yang tidak sesat, praktek-praktek yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak penjelasannya atau video-videonya itu yang saya tidak menyetujui lah. Ada sebagian yang saya setuju, ada sebagian yang saya tidak setuju. Dan sebagai salah satu contoh adalah video ini, video yang akan saya share ini, itu saya sangat tidak menyetujui ya teman-teman. Nah, mari kita lihat ya teman-teman, sanggahan dari Pastor Andre Saleh. Jadi kebetulan video ini ya teman-teman muncul di beranda TikTok saya, dan video ini pun saya ambil dari feed-nya Pastor Andre Saleh. Kita lihat ya teman-teman bagaimana penjelasan si Elia Miron dengan sanggahan dari Pastor Andre Saleh teman-teman. Ini dia videonya. Saya menyanggah apa yang disampaikan oleh Elia Miron dan saya tidak merekam semuanya. Tapi cukup lama saya bertanya kepada dia dan saya berkata, di mana ayat yang mengatakan bahwa ada orang mati yang bisa menjadi perantara bagi kita kepada Yesus dan Yesus akhirnya menyampaikan kepada Bapa. Dia cari cukup lama saudara-saudara, kurang lebih hampir 1 atau 1 menit lebih, dan dia memakai ayat Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Nah, saudara silakan saksikan apa yang dijelaskan dari Elia Miron menurut tafsiran dia dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Bahwa siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi kita itu percaya bahwa orang-orang yang ada di surga sana, mereka itu sudah mati secara badania, tapi mereka tetap hidup di sana. Maka karena mereka hidup di sana, mereka pun bisa berdoa kepada Allah. Nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Ya, saudara-saudara, saya coba double kurang lebih 2 kali untuk mengcounter atau memberikan poin di mana saya akan mengkritisi itu. Dari apa yang disampaikan oleh Elia Miron, saya menganggap bahwa dia adalah orang yang mungkin penganut teori spiritisme. Apa itu teori spiritisme? Teori spiritisme adalah teori yang memungkinkan adanya hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Teori spiritisme adalah teori yang bertentangan dengan kematian. Yakni, apa yang disampaikan oleh Elia Miron, dia sedang mengizinkan komunikasi antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Alkitab mencatat, saya memberikan data Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat ke-6 menarik, saudara perhatikan. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudara garis bawahi kalimat. Tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Berarti orang yang mati tidak punya hubungan lagi dengan orang yang hidup. Ajaran ini berbahaya, saudara. Kenapa? Karena ketika ajaran ini disetujui atau disepakati, maka ketika ada saudara kita yang meninggal, maka kita pun juga akan menuliskan mungkin di status WA kita, di Facebook kita, atau dimanapun yang saudara-saudara menggunakan media sosial. Saudara berkata, jadilah pendoa bagi kami. Nah, saya sering kali membaca tulisan ini di media sosial. Ketika ada orang-orang yang kehilangan kerabat, keluarganya, kenalannya, sahabatnya, mereka tidak paham ini, sehingga mereka berkata bahwa jadilah pendoa bagi kami. Saudara, orang mati dan orang hidup tidak punya hubungan lagi. Tidak ada hubungan lagi antara orang yang hidup juga dengan orang yang mati. Nah, bagaimana kita harus meminta orang yang mati untuk berdoa bersama dengan kita? Dan dia menjadi perantara untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Barulah Tuhan Yesus menyampaikan kepada Bapa. Ini sesuatu, saudara, yang sangat-sangat menyesatkan.